Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk membuat soal dalam format CBT agar soal tersebut bisa diimport ke dalam sistem ujian berbasis komputer. Tutorial ini ditujukan untuk mempermudah dosen dalam membuat soal sesuai template yang diperlukan oleh sistem. Ini adalah tampilan templatenya. Untuk format ini nanti silahkan download pada link yang akan kami berikan. Di sini dari baris pertama bisa dilihat bahwa jawaban diisi dengan angka 1 untuk jawaban benar dan 0 untuk jawaban salah. Kemudian sel yang berwarna kuning tidak perlu diisi. Sel berwarna kuning seperti ini. Ini pada baris soal. Ini tidak perlu diisi. Mungkin nanti ketika dosen akan membuat soal banyak gitu ya, mungkin di bagian bawah tidak ada lagi warna kuning. Nah, seperti ini. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ini untuk baris soalnya. Jadi yang ini tidak perlu diisi. Seperti itu. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pengisian fieldnya. Yang pertama, nama mata kuliah. Di sini bisa diisi nama mata kuliahnya yang soal ini apa gitu. Misalkan di sini nama mata kuliahnya adalah keperawatan komunitas. Misalkan seperti itu saja. Kemudian poin dasar. Poin dasar di sini adalah poin yang diberikan pada setiap soal jika peserta atau mahasiswa menjawab soal tersebut dengan benar. Misalkan satu soal diberi nilai 2 misalkan. Gitu. Kemudian skor maksimal. Skor maksimal ini adalah nilai keseluruhan jika soal itu terjawab benar. Jadi misalkan ada 50 soal, satu soalnya ada poinnya 2, berarti kalau 50 soal poinnya adalah 100 gitu. Kemudian jumlah soal di sini berapa soal yang mau diujikan atau ditampilkan ke mahasiswa. Misalkan 50 soal. Nah, berarti nanti dosen membuat soal di sini sampai 50 ya. Ini ada soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Pada template ini kami membuat soal itu templatenya sampai 100 soal. Ya, sampai 100 soal. Jadi misalkan dosen hanya membuat kurang dari 100 soal, misalkan 50 soal ya. Misalkan dosen membuat 50 soal sampai sini. Yang nomor 51 sampai 100 itu kosongkan aja, jadi nggak usah diapa-apakan gitu, dikosongkan saja. Jadi nggak perlu di delete tabelnya, biarkan saja, nanti kami yang akan proses itu. Kemudian berikutnya, pada tampilan tabel ini berisi soal-soal yang akan diinputkan oleh dosen. Pada baris jenis soal, di sini ada tulisannya soal, artinya di kolom isi di sini diisikan soalnya. Nah, misalkan soalnya itu saya contohkan saja ya, misalkan setelah ini soal sembarang aja ya, hari Senin adalah hari gitu. Setelah hari Senin adalah hari gitu. Jawaban di sini tersedia opsi jawaban itu ada 5 opsi ya, ada 5 opsi jawaban. Misalkan di sini setelah hari Senin adalah hari Selasa. Kemudian jawaban opsi berikutnya adalah Rabu, Kamis, Jumat, lalu Sabtu. Nah, di sini baru kita
beralih ke kolom jawaban di sini. Dari soal ini, setelah hari Senin adalah hari, tentu jawabannya adalah hari Selasa. Nah, berarti Selasa ini adalah jawaban yang benar. Berarti di sini nolnya kita ganti 1. Karena Selasa adalah jawaban yang benar. Gitu kan? Selasa adalah hari setelah hari Senin, berarti jawabannya benar. Jadi dikasih kodenya di sini adalah 1 di kolom jawaban. Yang lain, ini opsi yang salah, ini dikasih kode jawaban itu 0. Artinya jawaban ini salah gitu. Sama seperti soal-soal berikutnya juga seperti itu. Lalu bagaimana misalkan mau memasukkan gambar? Jadi soalnya itu ada gambarnya misalkan. Baik, di sini saya contohkan masukkan gambar ke dalam template ini sama seperti kita menginsert gambar pada umumnya di Microsoft Word ya. Jadi misalkan di sini saya tambahkan, kalau mau ngasih gambar tekan enter aja biar ada space buat gambarnya. Kemudian insert gambar, insert picture. Nah, misalkan di sini saya pilih gambar ini. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh gambar. Bisa dikecilkan saja ukurannya, ditarik saja di ujung gambar. Kita sesuaikan sesuai kebutuhan, tidak usah terlalu besar, yang penting cukup terlihat seperti ini saja, tidak masalah. Nah, begini saja untuk memasukkan gambar. Kalau misalkan grafik, misalkan seperti itu. Nah, untuk grafik itu grafiknya itu perlu di screenshot dulu. Jadi setelah di screenshot, artinya grafik tersebut sudah dalam format gambar. Nah, baru dimasukkan dengan cara yang sama seperti ini. Itu jadi tidak ada memasukkan grafik di dalam tabel template soal ini, tapi grafiknya itu di screenshot dulu, setelah jadi gambar baru dimasukkan ke dalam template soal. Oke, seperti itu. Oh ya, jangan lupa ini yang terpenting, untuk pengampu mata kuliah tersebut, untuk nama dosen atau koordinator dari mata kuliahnya, ini agar memudahkan kami kalau ada apa-apa dengan soalnya atau ada yang kurang jelas, atau misalkan dosennya lupa ngasih kode jawaban, misalkan di sini kode jawabannya ditulis 0 semua ya, nggak ada jawaban yang benar misalkan. Nah, kami akan menghubungi dosen pengampunya atau koordinator dari mata kuliah tersebut. Baik, demikian itu saja pada video ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan jelas. Kalau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut bisa hubungi kami. Terima kasih.